Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Pria tua itu sedikit tersenyum, dan juga terlihat sombong. Tentu saja dengan kekuatannya, dia bisa sombong di wilayah selatan. Si putri juga merasa senang, dan dia juga yakin dengan kekuatan pamannya ini. Baiklah paman, buat pria ini babak belur setengah mati. Aku ingin menyiksanya setelah itu, dan khusus untuk pemuda yang ada di sana, aku ingin jadikan dia sebagai boneka pemuasku, ucap si putri sambil tersenyum dingin. Di dalam Kekaisaran Selatan, tidak ada yang tidak tahu tentang betapa kejamnya si putri ini. Dia suka menyiksa orang-orang yang lebih lemah dari dirinya, bahkan dia juga berani menyiksa orang yang kuat, dengan menggunakan nama ayahnya yang seorang tahap abadi. Oi, kalian mau ke sini sendiri atau perlu aku jemput? Tanya Long Aotian yang sudah tidak sabar. Hahaha, bocah, kamu memang cukup kuat, tapi kamu sudah keterlaluan sekarang. Atas perwakilan dari Kekaisaran Selatan, aku akan menghukummu, ucap pria tua itu. Oh, ayo, cepat hukum aku, balas Long Aotian. Sungguh sombong, tidak tahu betapa rendahnya statusmu, dengus si putri dengan marah, ketika dia melihat sikap sombong Long Aotian. Oi saudaraku, aku berikan orang ini padamu, ucap Long Aotian sambil melemparkan jenderal muda itu pada Lin Tian, dan dia telah diikat oleh Long Aotian. Jadi, jenderal muda itu sudah tidak bisa bergerak lagi, apalagi untuk melarikan diri. Karena bagaimanapun juga, dia juga sangat terluka oleh Long Aotian, dan tidak bisa bergerak sedikit pun karena tulangnya banyak yang patah dan hancur. Bocah, sepertinya kamu ingin mati, teriak pria tua itu. Lalu, pria tua itu menghilang dari belakang sang putri, dan kemudian dia muncul di atas langit. Apa yang dilakukan pria tua ini dengan terbang di langit? Apakah mungkin dia ingin kencing di langit? Ucap Long Aotian yang berpura-pura kaget. Mendengar candaan Long Aotian, itu hampir membuat orang yang ada di sana ingin tertawa, tapi mereka menahan tawanya, karena takut jadi sasaran Kekaisaran Selatan. Kamu, kurang ajar, teriak putri dengan sangat marah. Bocah, matilah, ucap pria tua itu. Di atas tangannya, ada sebuah bola besar yang terbentuk secara perlahan, dan bola besar itu terus membesar. Bola kehancuran, teriak pria tua itu. Wush! Serangan bola besar itu turun menuju Long Aotian yang berada di bawah, dan orang-orang yang ada di sana dapat merasakan betapa mengerikannya bola itu. Tetapi saat mereka melihat pemuda yang baru saja menguap itu, mereka semua menjadi sedikit tertegun dan tidak percaya. Karena pemuda itu masih saja terlihat sangat santai, saat dia menerima serangan dari seorang ahli di tahap alam ilahi. Itu bola yang cukup besar, baiklah, sepertinya bola itu cocok kalau ditendang, ucap Long Aotian. Dia mengambil gaya seperti mau menendang, lalu saat bola besar itu mendekatinya, dia segera menendangnya dengan keras. Hiya, teriak Long Aotian dengan keras. Wush! Setelah menendang bola itu, serangan yang seperti bola itu pun kembali ke arah pria tua itu. Melihat hal itu, dia menjadi kaget karena serangannya diperlakukan seperti bola oleh pemuda ini. Gawat, ucap pria tua tanpa sadar. Tetapi saat dia sadar kalau serangan yang dia ciptakan sendiri sudah dekat dengan dirinya dan mengenai dirinya, dia hanya dapat menahan serangan dia sendiri itu dengan sekuat tenaga. Dan tiba-tiba saja, duar, setelah terkena serangannya sendiri, pria tua itu jatuh ke laut dengan keras. Dia memang berhasil menahannya, tapi dia terluka akibat serangan itu. Sepertinya tendanganku cukup keras juga, ucap Long Aotian sambil mengusap kakinya. Hahaha, orang-orang di sana sudah tidak tahan, dan akhirnya tertawa dengan tingkah Long Aotian. Melihat orang-orang di sana tertawa dan serangannya telah diejek oleh pemuda tersebut, pria tua yang baru saja keluar dari laut segera memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah di dekat kapal tersebut.
Si putri juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dan bahkan menteri yang ditugaskan untuk melindunginya pun juga terluka. Pada saat itu juga, dia mulai takut saat menatap pemuda yang tadi bertarung dengan menteri yang melindunginya. "Heh, kamu itu putri kekaisaran bukan? Cepat ke sini, dan duduklah dengan baik. Dengan begitu, mungkin aku tidak akan memukulmu," ucap Long Aotian. Kamu berani. Aku adalah seorang putri. Ayahku seorang tahap abadi, dan dia pasti bisa membunuhmu hanya dengan tepukan tangannya saja, ucap sang putri. Wah, aku takut, bahkan aku merinding mendengar ayahmu seorang tahap abadi, ucap Long Aotian sambil berpura-pura takut. Sekarang kamu sudah tahu kan, cepat berlutut, dan memohon ampunlah kepadaku. Mungkin dengan begitu, aku bisa memaafkanmu, ucap putri itu dengan bangga, sambil melihat Long Aotian yang ketakutan. Tapi orang-orang di sana tahu bahwa, pemuda ini hanya berpura-pura. Lagi pula, dia telah memukul menteri dan jenderal Kekaisaran Selatan. Setelah semua yang dia lakukan, bagaimana mungkin dia bisa takut hanya dengan putri kecil Kekaisaran Selatan itu? Oh, kalau begitu, aku ingin melihat, bagaimana jika kamu yang berlutut, balas Long Aotian sambil terus mendekat ke arah tangga tempat putri itu berada. Jangan mendekat, ucap si putri. Tetapi Long Aotian hanya tersenyum dengan dingin, lalu sebuah ide muncul di otak si putri. Dia kemudian melihat ke arah pemuda yang duduk diam sambil minum teh itu. Tentu saja yang dia lihat adalah Lin Tian, karena dia merasa kalau pemuda ini hanya manusia biasa. Lalu, dia yang berada di tahap alam bumi itu segera terbang dengan cepat menuju ke arah tempat Lin Tian, dan dia berencana untuk mengancam pemuda tersebut dengan cara menggunakan Lin Tian. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah, Long Aotian semakin menunjukkan senyum cemerlang di wajahnya. Ketika dia melihat Long Aotian yang tidak berhasil menangkapnya, si putri itu tersenyum dingin. Karena dia yakin, kalau pemuda itu telah menghabiskan ki-nya saat menendang serangan dari menterinya. Kamu akan menjadi sanderaku, teriak si putri dengan senyum dingin sambil menangkap Lin Tian. Lin Tian hanya duduk dan tersenyum saja ketika melihat wanita itu datang, lalu dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan tepat di wajah sebelah kiri si putri itu. Plak! Akibat dari tamparan itu, hampir seluruh gigi si putri itu copot, dan dia terlempar ke sebuah bangunan yang ada di sana dengan keras. Orang-orang di sana makin terkejut ketika melihat itu, karena hanya dengan tamparan yang biasa saja, pemuda yang lain dengan mudah membuat putri itu terluka dengan menyedihkan. Wah, tidak, saudara, kenapa kamu jahat sekali kepada wanita? Ucap Long Aotian yang mendekat ke arah Lin Tian. Aku tidak jahat kepada wanita, jika wanita itu baik padaku. Tapi jika wanita itu menyakitiku, tentu saja aku tidak akan diam saja, balas Lin Tian sambil nyeruput teh di meja yang dia siapkan tadi. Kamu memang benar, ucap Long Aotian sambil memberikan jempolnya. Saat si putri yang berusaha keluar dari bangunan yang ambruk itu, dia memuntahkan darah akibat dari perkataan dua pemuda itu. Dia adalah wanita cantik, tapi dua pemuda ini melihatnya seperti seekor nyamuk saja. Tetapi saat dia merasakan hampir seluruh giginya copot, dia mulai menggigil karena marah. Dia pasti akan membuat dua pemuda ini menyesal, dan dia juga akan menyiksa mereka setelah memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Bahkan dapat dilihat di wajahnya, yang sekarang sudah seperti babi yang besar sebelah dengan banyak gigi yang copot. Kalian akan menyesal, ucap putri itu dengan marah, sambil menutup pipi kirinya. Lalu, dia mengeluarkan sebuah bola kecil dari cincin penyimpanannya. Tetapi saat dia akan menghancurkan bola kecil itu, dia tiba-tiba saja terhenti. Oi gadis kecil, kesini dulu, ucap Long Aotian dengan menggunakan tangan kirinya. Sang putri yang berada di kejauhan tadi, itu segera tertarik oleh gaya hisap dari tangan Long Aotian. Bro, putri itu jatuh tepat di kaki Long Aotian,
dan itu membuat dirinya kesakitan akibat tertarik oleh Long Aotian tadi. Long Aotian melihat ke arah putri itu, lalu dia berjongkok sambil mengambil bola kecil di tangan sang putri. Lalu, dia sedikit memainkan bola itu di tangannya. "Saudara kecil, apakah kita akan bermain?" tanya Long Aotian. "Oh, terserah saudara saja," balas Lin Tian. "Hahaha, baiklah, ayo kita bermain. Mari kita lihat, berapa banyak orang yang datang," ucap Long Aotian sambil menghancurkan bola itu. Sang putri, jenderal, dan orang tua yang melihat itu merasa kaget, karena mereka berpikir apakah pemuda itu tidak tahu apa yang dia pegang. Tetapi dengan cepat sang putri merasa senang, karena saat ahli dari kekaisaran datang, maka dua orang ini akan jatuh ke tangannya. Dan bahkan, dia bisa menyiksa dua pemuda itu dengan kejam. "Saudara kecil, mari kita tunggu mereka." "Oh iya, tolong berikan aku es sisri," ucap Long Aotian. Mendengar hal itu, Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan dia tetap memberikan es sisri kepada Long Aotian. Setelah menerima es sisri itu, Long Aotian meminumnya dengan santai. Melihat dua pemuda yang sangat santai seperti itu, semua orang yang ada di sana merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tadi pemuda ini telah menghancurkan sinyal panggilan untuk para ahli kekaisaran, tapi dua pemuda ini masih bisa tetap tenang. Apa yang membuat mereka tetap tenang seperti itu? Ucap penonton. Cerita berpindah di Kekaisaran Selatan. Di halaman yang cukup luas, itu terdapat pria parubaya yang sedang duduk bersama satu orang pria, dan satu orang wanita. Di sana, dia merasa kaget dengan sesuatu yang tadinya mereka sedang mengobrol, kini menjadi diam. "Apa yang terjadi? Bola pemanggil itu dihancurkan oleh putriku. Apakah telah terjadi hal yang buruk kepadanya?" ucap pria itu. Tentu saja, pria itu adalah Kaisar Selatan, dan merupakan ayah dari putri yang ditampar oleh Lin Tian. "Ada apa saudara Tu?" tanya pria yang berada di sebelahnya. "Putriku sedang dalam bahaya," jawab Kaisar Tu. "Ini tidak mungkin, dia sedang bersama dengan muridku, dan juga menjadi jenderal mudamu. Ditambah lagi, mereka juga sedang bersama dengan salah satu pengawal setiamu, mana mungkin dia bisa dalam bahaya," balas pria itu. "Benar saudara Tu, kita sudah lama tidak berkumpul sejak kamu keluar dari sekte, dan memutuskan untuk menjadi kaisar," balas wanita di samping pria itu. "Tidak, bukan begitu saudaraku, sekarang ini berbeda. Putriku telah memecahkan bola sinyal peringatan yang aku berikan, dan aku sudah mengatakan kepadanya seandainya dia tidak dalam bahaya, jangan pecahkan alat itu. Tetapi saat ini, dia telah memecahkannya sekarang," ucap Kaisar Tu dengan serius. "Apa mungkin muridku juga dalam bahaya?" ucap pria itu. Lalu, mereka berdua juga berdiri dan merasa cemas. Kaisar Tu berbalik ke arah tempat penjaga di sana, dan dia berkata dengan tergesa-gesa kepada penjaga itu. "Penjaga, katakan kepada semua orang kuat di istanaku yang berada di tahap alam ilahi, agar mereka semua segera mengikutiku, putriku berada dalam bahaya," ucap Kaisar Tu sambil berdiri. "Siap yang mulia," penjaga itu langsung pergi, dan menyampaikan pesan itu kepada semua orang kuat yang ada di istana. "Saudari, kita juga harus pergi," ucap pria itu. "Oke, muridmu mungkin juga dalam bahaya, dan kita tidak bisa membiarkannya terjadi apa-apa. Itu dikarenakan, dia akan ikut pertandingan yang kurang dari 1 tahun lagi," ucap wanita itu. "Iya saudara Tu, ayo," balas pria itu. "Iya, mari bersiap-siap dalam beberapa menit, orang kuat yang aku punya juga akan berangkat," balas Kaisar Tu. Lalu, mereka bersiap-siap dan menunggu di luar. Di luar, seperti yang dikatakan Kaisar Tu dalam beberapa menit, orang kuat di tahap alam langit ke atas sudah berada di depan istana. Di sana juga ada beberapa binatang iblis terbang, dan binatang itu berbentuk Raja Wali. Total para ahli yang ada di depan istana itu, mungkin sekitar 50 orang. Kaisar Tu juga tidak membawa banyak pasukannya,
karena dia sendiri ada di alam abadi, dan dua orang di sampingnya juga berada di alam abadi. Setelah siap, mereka berangkat ke tempat Kaisar Tu yang merasakan pecahan bola putrinya itu. Dalam sekejap, langit di ibu kota kekaisaran segera dipenuhi dengan binatang iblis Raja Wali. Melihat hal itu, warga di sana merasa aneh. Siapakah orang yang sangat berani untuk membuat masalah dengan Kekaisaran Selatan? Sedangkan di pelabuhan, Long Aotian dan Lin Tian masih duduk manis di sana, sambil disaksikan oleh warga dan ahli yang lewat. Mereka ingin menonton, dan seperti apa yang akan terjadi selanjutnya, jika Kaisar Selatan telah datang. Saudara kecil, setidaknya pembukaan itu akan terbuka selama 6 bulan. Dan mungkin juga, di sana kamu dapat menemukan beberapa hal yang menarik bagimu, ucap Long Aotian setelah meminum es sisrinya. Iya, aku akan mencoba melihat-lihat di sana, balas Lin Tian dengan santai. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu akan ikut pada pertandingan itu? Tanya Long Aotian. Aku tidak ikut karena bagiku, pertandingan itu tidak layak. Dan dengan kekuatanku ini, aku hanya akan mempermalukan generasi muda yang lainnya. Maka dari itu, aku lebih baik tidak ikut, balas Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Di bawah kaki Long Aotian, terdapat jenderal muda yang dipukuli oleh dia sebelumnya, dan dadanya diinjak oleh Long Aotian dengan santai. Walaupun injakannya kuat, namun itu tidak terlalu menyakitkan. Tetapi sekarang, saat dia mendengarkan pembicaraan dua orang ini, dia merasa seperti ada yang salah, tapi dia tidak tahu di mana itu. Lalu, bagaimana pendapat orang-orang tua di sekte? Tanya Long Aotian. Oh, mereka mengatakan, setidaknya aku harus datang untuk merayakan hari kebesaranku. Maka dari itu, aku harus ke pertandingan itu untuk hadir, jawab Lin Tian sambil menghela nafas. Ada apa denganmu? Bukankah kamu seharusnya senang? Wanita itu juga akan ikut di sana, dan setidaknya beri dia semangat, ucap Long Aotian sambil melihat wajah Lin Tian yang agak kusam itu. Apa yang saudara keempat katakan? Tanya Lin Tian agak malu. Jangan berlagak tidak tahu seperti itu, dan aku tahu apa yang terjadi di sana, saudara ketiga telah menceritakannya padaku, dan menurutmu, bagaimana aku bisa menemukanmu dengan cepat? Balas Long Aotian. Tentu saja, saudara ketiga yang dimaksud Long Aotian adalah Sukun. Walau mereka jauh, tapi mereka dapat mengirimkan pesan melalui batu komunikasi yang ada pada mereka. Aku sudah menduganya, ucap Lin Tian sambil menggelengkan kepalanya. Hahaha, saudara kecilku sudah dewasa sekarang, ucap Long Aotian sambil menepuk bahu Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum saja melihat tingkah saudara keempatnya ini. Dia tahu kalau keempat saudaranya sangat perhatian kepada dirinya, dan apalagi jika dia bertemu dengan kakak perempuannya itu. Tetapi sudah lama Lin Tian tidak bertemu dengan kakak perempuannya lagi. Menurut informasi Long Aotian, Lulu dan Jiang Yi sedang bepergian bersama, dan menjelajahi beberapa ruang rahasia di sekitar benua lain di dunia biru. Dia hanya bisa berharap ketiga saudari itu akan baik-baik saja, dan tidak ada hal buruk yang terjadi kepada mereka. Karena dua wanita itu adalah termasuk orang yang selalu menjaga dia selama ini, apalagi Jiang Yi dan Lulu, mereka berdua sudah bersama sejak berada di Sekte Salju. Mereka datang, ucap Long Aotian sambil melihat ke arah langit. Iya, Lin Tian juga merasakan hal itu. Siapa yang berani menyentuh putriku, teriak seseorang dari langit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.